Pidana NIM 1900255. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Untuk itu, simak penjelasan berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Kita mulai dari pembahasan kepemimpinan pendidikan. Pembahasan kepemimpinan pendidikan saya bagi menjadi dua, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Kajian teori. Pendahuluan. Secara umum, definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 2. Yaitu kajian teori. Fungsi kepemimpinan pendidikan. 1. Menciptakan suasana persaudaraan, kerjasama, dan penuh rasa kebebasan. 2. Membantu untuk mengorganisir diri dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. 3. Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. 4. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. 5. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. 1. Tipe otoriter, disebut juga autoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. 2. Tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahan berbuat sekehendaknya. 3. Tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratisme atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. 1. Rendah hati dan sederhana. 2. Bersifat suka menolong. 3. Sabar dan memiliki kestabilan emosi. 4. Percaya kepada diri sendiri. 5. Jujur, adil, dan dapat dipercaya. 6. Keahlian dalam menjabatan. Selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. 1. Keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. 2. Keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Yang menjadi inti dalam hubungan ini yaitu saling menghargai, baik itu bawahan ke atasan ataupun sebaliknya. 3. Keterampilan dalam proses kelompok. Maksudnya yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. 4. Keterampilan dalam administrasi personil. Kegiatan dalam administrasi personil ialah seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan dan pengembangan serta kesejahteraan. 5. Keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Selanjutnya yaitu pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Teori munculnya pemimpin.
1. Teori pertama berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, ia mempunyai bakat dan pembawaan menjadi pemimpin. 2. Teori kedua mengatakan bahwa seorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. 3. Teori ketiga adalah gabungan dari teori pertama dan teori kedua. Ialah untuk menjadi seorang pemimpin perlu bakat dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. 4. Teori keempat disebut teori situasi. Menurut teori ini, setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu saja, karena ia memiliki kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. 1. Pendekatan sifat atau traits approach. Pendekatan sifat didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan seorang pemimpin. 1. Kondisi fisik, energi, tegap, kuat, dan lain-lain. Latar belakang sosial, berpendidikan dan berwawasan luas, serta berasal dari lingkungan sosial dinamis. 3. Kepribadian, adaptif, agresif, emosi stabil, populer dan kooperatif, dan lain-lain. 2. Pendekatan keperilakuan atau behavioral approach. Memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari tingkah laku dan sifat-sifatnya. Pendekatan ini menitik beratkan pandangannya pada dua aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang termasuk dalam pendekatan keperilakuan. 1. Studi kepemimpinan Ohio State University. Studi kepemimpinan yang dilakukan di Ohio State University oleh Hemphill dan Cohn dan kemudian diteruskan oleh Halpin dan Wiener memiliki kepemimpinan itu atas dua dimensi perilaku pemimpin, yaitu initiating structure and consideration. 2. Teori kepemimpinan managerial grid. Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Blake dan Jane S. Morton yang membedakan dua dimensi dalam kepemimpinan, yaitu concern for people dan concern for production. 3. Model Getzels dan Guba. Mereka mengemukakan dua kategori perilaku. Yang pertama ialah perilaku kepemimpinan yang bergaya normatif dengan dimensi nomotetis yang meliputi usahanya untuk memenuhi tuntutan organisasi. 3. Pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional ini melahirkan banyak metode kepemimpinan. Berikut ini beberapa metode kepemimpinannya. 1. Model kepemimpinan kontingensi. Model kepemimpinan ini dikembangkan oleh Fred E. Fiedler 1987. Dia berpendapat bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh suatu gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Seorang pemimpin akan cenderung berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya apabila menerapkan gaya kepemimpinan yang berlainan untuk menghadapi situasi yang berbeda. 2. Model kepemimpinan tiga dimensi. Model kepemimpinan ini dikemukakan oleh William J. Hedin 1984. Model ini dinamakan three-dimensional model karena dalam pendekatannya menghubungkan tiga kelompok gaya kepemimpinan yang disebut gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif menjadi satu kesatuan. 3. Teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth A. Blanchard. Teori kepemimpinan situasional
merupakan perkembangan mutakhir dari teori kepemimpinan dan merupakan hasil baru dari model keefektifan pemimpin 3 dimensi. Siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab ganda, yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik dan melaksanakan supervisi sehingga kemampuan guru-guru meningkat dalam membimbing pertumbuhan murid-muridnya. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab atas pertumbuhan guru-guru berkesinambungan. Ia harus mampu membantu guru-guru mengenal masyarakat, membantu guru membina kurikulum sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Model-model kepemimpinan dalam pendidikan. 1. Kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan school-based management dan didambakan bagi produktivitas pendidikan adalah kepemimpinan yang memiliki visi atau visionary leadership, yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen perubahan atau agent of change yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang profesional dan dapat membimbing personil lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. 2. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin dengan kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi, mempelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada individu-individu karyawan untuk kreatif dan inovatif, serta membangun teamwork yang solid, membawa perubahan dalam etos kerja dan kinerja manajemen, berani dan bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi. DAS 1985. Nah, itu dia penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari pengucapan kata ataupun dari penyampaian materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.